Kemudian ya, karena dia sering mengajak saya lalu saya tolak terus, karena saya malas ke gereja-gereja tadi itu yang berbeda-beda itu, ya udahlah aku, tidur ajalah di rumah gitu, di kos gitu. Tapi kadang saya juga ke gereja Bapak Ibu, nggak setiap hari Minggu, tapi kadang kalau saya males, yang apa, yang membuat saya bingung itu kan, mmm, yang pendeta sana ngomongnya beda, yang sana beda lagi ngomongnya. Misalnya sajalah soal perpuluhan Bapak Ibu, itu beda loh pendapat-pendapatnya loh. Soal Tritunggal juga sama, soal ajaran-ajaran dasar itu banyak yang berbeda. Membuat saya bingung bingung ya, buat saya bingung. Nah, akhirnya saya ikuti nih ya, ikuti teman saya Katolik ini yang ngajak saya ke gereja Paskalis, ya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini saya menuliskan, mungkin saat itu Tuhan berbicara melalui dia agar saya tidak malas ke gereja. Ya, karena waktu itu kadang-kadang bolong-bolong Bapak Ibu ya. Karena saya malas gitu loh. Saya sudah terbiasa berdoa dengan hening ya, dengan tenang ya. Di gereja BNKP itu berdoanya mirip Katolik, hening, tenang ya. Tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang band, tidak ada yang kesurupan dan lain-lain. Itu yang membuat saya bingung Bapak Ibu ya. Saya kok melihatnya kok aneh gitu. Jujur aja saya aneh banget gitu waktu itu ya, aneh. Nah, akhirnya ya, saya, eee, memutuskan untuk mengikuti, teman saya ini. Nah, kebingungan saya tadi itu akhirnya, mmm, terjawab dan rasa malas saya tadi yang muncul karena, saya menemukan perbedaan-perbedaan itu, karena di sana dia ngomong apa lagi, padahal membahas perikop Injil yang sama. Di sini ngomong apa lagi, yang sana ngomong apa lagi. Saya bingung, ya, saya bingung, oke. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, akhirnya saya, mmm, memberanikan diri ya, saya penasaran juga, saya ikuti teman saya itu dan kami datang di Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih. Kalau ada umat Paskalis, di sanalah pertama saya ya, pertama kali saya, muncul keimanan saya soal Katolik, di Gereja Paskalis Cempaka Putih. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini tidak terlalu panjang lagi. Nah, ini yang saya alami ketika pertama kali saya masuk ke gereja Santo Paskalis ya di Cempaka Putih. Di awal-awal ya, saya itu, ada timbul pemikiran saya yang dulu ketika saya di waktu kecil ya, seperti saya bicara di situ ya. Saat itu saya pergi ke gereja Katolik Santo Paskalis Cempaka Putih. Ketika saya masuk, saya langsung melihat patung Yesus yang tersalib. Demikian pula saya juga melihat patung Bunda Maria dan, beberapa patung Santo Santa, ya. Waktu itu masih tahap pembangunan itu Bapak Ibu, Santo Paskalis itu, belum seperti sekarang ini. Dulu itu masih tahun 2008 itu masih sudah jadi sih, tetapi masih masih dalam proses juga membangun ya. Nah, kemudian melihat apa yang terpajang di depan itu, ya, terlintas di benak saya bahwa orang Katolik ini menyembah patung. Ya, Bapak itu yang terlintas di kepala saya. Kemudian saya mulai masuk dan ikutan mengambil air suci. Nah, ini saya ikut-ikutan nih, ya membuat tanda salib. Saya tanya ke teman saya, gimana caranya buat tanda salib?" Lalu dia beritahu, "Oh, dari kepala, kemudian, di pusar, kemudian di kiri dan di kanan." "Oh, gitu ya?" Lalu saya ulangi lagi, saya ambil airnya. Saya kan bingung, ini airnya untuk apa, gitu kan. Nah, kemudian teman saya masuk ke dalam, kan sebelum sebelum duduk dia berlutut. Saya tanya, "Kamu kamu kenapa berlutut? Itu kan ada patung di depan." "Enggak, itu bukan nyembah patung, itu saya berlutut menghormati." "Oh gitu ya?" Nah, saya masuk ke bangku, saya nggak berlutut Bapak Ibu. Hanya itu pertanyaan saya kepada teman saya itu, "Kenapa kamu berlutut? Apa kamu nyembah patung patung salib depan itu atau patung Santo Santa yang ada di situ?" Gitu ya. Itu pertanyaan saya pertama. Nah itu kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan saya ini, teman saya ini nanti mulai mulai apa namanya, memberitahu ke saya,
pelan-pelan ya. Kami karena kosnya satu tempat, dia sering sharing dengan saya ya. Sering sharing, kemudian sering memberitahu gimana sih iman Katolik itu gitu ya. Nah, ketika saya mengikuti misa itu, saya mulai kan mengikuti urutan-urutannya itu Bapak Ibu, kan waktu itu dibagi lembaran itu kan, ada lembaran itu tertata dengan rapi ya, tertata dengan rapi. Lalu saya itu kagum gitu, ini tata liturginya kok rapi ya, berbeda dengan yang saya selama ini ikuti. Nah, itu pertanyaan saya di awal ketika saya mengambil kertas itu dan melihat susunannya. Saya waktu itu duduk aja Bapak Ibu, teman saya itu berdiri, berlutut, saya duduk aja, saya baca teks itu. Lalu saya lihat ini tata liturginya, bacaan-bacaannya ini tertata rapi ya. Mulai dari awal ada pembukanya, ada salamnya, ada ini. Kan itu kan Bapak Ibu kalau ada lembaran itu ditulis satu persatu kan. Saya bilang, wow ini rapi banget ya. Kenapa ya yang lain-lain itu tidak ada seperti ini? Gitu ya. Ini kan rapi, dari doanya juga rapi tertata gitu ya. Saya tuh menemukan doa itu kok rapi gitu loh. Dari awal berdoa itu rapi, kemudian sampai di bawah itu rapi banget gitu. Waktu itu saya tidak ngomong soal teologi Bapak Ibu, saya tidak ngomong soal teologi, tapi soal kerapian gitu loh. Kerapian, kalau kita ngomong di awal itu Bapa, kemudian di bawahnya pengantaraan Kristus gitu. Saya, ini doanya keren ini, sangat tertata dengan rapi, sangat indah gitu ya. Lalu susunan liturginya itu juga ternyata sangat alkitabiah Bapak Ibu. Kenapa ya? Yang saya temukan alkitabiah itu Bapak Ibu ketika Romo berkata ketika selesai doa komuni, bukan doa komuni, ada kata-kata damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Saya cek itu Bapak Ibu, ketika itu saya cek apakah kata-kata itu ada di Alkitab gitu ya, saya cek. Ternyata saya temukan Bapak Ibu. Nah, coba saya beritahukan di mana ya. Yohanes 17 ayat 14 kalau tidak salah. Sebentar ya. Saya temukan gitu karena saya penasaran, itu ucapan itu emang ada gitu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mana ya waktu itu ya? 17:2 damaiku kuberikan kepadamu. Bapak Ibu kalau ingat ya di mana ya? Saya agak lupa ya. Damaiku kuberikan kepadamu. Itu ayatnya di itu yang saya pertama kali temukan Bapak Ibu ya. Karena saya penasaran. Ini oke. Namanya itu saya cari dulu Bapak Ibu ya. Damai kutinggalkan bagimu. Damaiku kuberikan kepadamu. Oke, nah ternyata Bapak Ibu bukan di Yohanes 17, tapi Yohanes 14 ayat 27. 14 ayat 27. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya itu penasaran kata-kata itu. Lalu nanti yang selanjutnya saya temukan kata anak domba loh Bapak Ibu. Kan ada nyanyian, lihatlah anak domba Allah. Saya ingin tahu, lihatlah anak domba Allah itu di mana di Alkitab. Oke, ini dulu nih yang Yohanes 14 ayat 27. Coba kita baca. Ini kata-katanya begini. Memang tidak persis sama, tapi kurang lebih seperti itu kata-katanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini yang diucapkan oleh pastor. Damai kutinggalkan damaiku kuberikan kepadamu. Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Itu saya itu kagum itu. Itu kata-kata kok saya ingat-ingat ada ya di Alkitab ya. Saya cari gitu. Kok ada kata-katanya persis. Ya. Lalu saya cari lagi di bagian doa lihat anak domba Allah Bapak Ibu, kebetulan saat saya ikut itu yang dinyanyikan itu loh, lihatlah anak domba Allah.
penebus dunia. Nah, itu yang dinyanyikan. Lalu saya cari tahu, apakah benar itu? Saya kok kaget sekali gitu. Benar gak sih? Ada Bapak Ibu di Yohanes 1 ayat 19. Yohanes 1 ayat 19 itu perkataan Yohanes kepada Yesus. Ini Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Persis. Wih, ada lagi, saya bilang. Ada lagi ya, kata-kata itu, ya. Lalu Bapak Ibu, apalagi yang saya temukan, ya sebelum saya lanjut ini Bapak Ibu ya. Saya temukan lagu kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya itu samar-samar Bapak Ibu mengingat gitu, karena kan di waktu kecil kan disuruh hafal-hafal itu ayat. Samar-samar saya tahu. Saya cari, ya, di mana itu lagu kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu kok saya pernah ingat gitu. Ternyata di kitab Wahyu Bapak Ibu. Ada di kitab Wahyu dikatakan di situ para malaikat itu berseru dengan henti-hentinya berseru siang malam gitu ya. Saya agak lupa ya ayatnya di mana waktu itu ya. Sebentar, kita cari dulu biar kita temukan ya. Kudus, kuduslah Tuhan. Oke, saya cari dulu Bapak Ibu ya. Oke. Ternyata yang saya temukan Bapak Ibu di dalam Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8, di situ ada nyanyian kudus-kudus itu. Ya, Wahyu 4 ayat 8 saya temukan di situ. Di sini ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saya langsung berpikir, wow, benar-benar mantap ini gereja Katolik, sangat alkitabiah, ya. Tidak hanya bicara mengklaim diri alkitabiah, tapi ternyata di dalam peribadatan itu yang dilaksanakan itu yang ada dalam kitab suci, yang diucapkan itu yang ada dalam kitab suci. Apalagi Bapak Ibu, ketika saya mendengar kata-kata konsekrasi. Kata-kata konsekrasi di dalam Lukas 22 kalau tidak salah, ketika Yesus makan roti bersama para muridnya, kan itu kan diucapkan Romo ya. Contohnya mana ya, Lukas 22, sebentar Bapak Ibu ya. Saya itu mendengar itu langsung kecantol di pikiran saya saat itu. Lukas 22. Ya. Oke, Lukas 22. Nah, ketika Romo berkata ya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di sini ya, kata-katanya itu, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Kemudian cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Ini saya dengar dari Tuhan Yesus. Ya, saya dengar gitu ucapan ini sama dengan yang diucapkan oleh pastor ketika dalam doa itu. Saudaraku centang hijau, bukan masalah ada dalam kitab suci atau tidak, masalah keteraturannya dan masalah yang diajarkan itu. Anda mengatakan lagu-lagu kami ada dalam kitab suci. Setahu saya lagu-lagu Anda itu adanya dalam kidung jemaat, kawan. Jangan ajari saya. Dalam kidung jemaat, meskipun kidung jemaat itu memang refleksi ya, isi lagu dari kidung jemaat refleksi terhadap ayat kitab suci tentunya. Tapi saya tidak bahas itu. Saya bahas
Di dalam tata ibadat Katolik, semua ucapan-ucapan yang disampaikan itu berasal dari kitab suci. Tidak ada satupun yang keluar dari kitab suci.